Halo guys, Darto di sini dan hari ini kita akan mereview sebuah meja dan sebuah kitchen set ini di channel Maybelline. Pak, salah channel Pak. Oh, channel apa ini? Pelangi Funny Home. Oh, ulang ya. Halo, welcome back di channel Pelangi Funny Home. Hari ini kita akan mereview request dari YouTube. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Nah, beberapa pertanyaan sangat menarik. Mari kita masuk ke yang pertama. Elite Rejoice sama Airline St. Louis, bagus manakah? Jadi ini antara Elite Rejoice dan Airline St. Louis. Nah, di sini kita harus teliti dulu asal muasalnya. Elite Rejoice itu dari Elite, dari pabrik Elite. Kita lihat di www.elite.com ada namanya Rejoice. Nah, tapi ketika di St. Louis, di airline.co.id kita cari St. Louis itu tidak ketemu. Berarti apa? Ini berarti adalah merek yang diberikan oleh airline ke distributor. Perkiraannya seperti itu, bisa cek kolom komentar kalau misalnya saya salah ya. Yang kedua, kita harus tahu spesifikasinya dari per dulu. Nah, kalau Rejoice adalah per pocket 240 per meter persegi, klaim dari brosurnya pabrik. Kalau yang St. Louis itu pernya Bonnell 6 ulir. Jadi untuk per pocket sama Bonnell. Pocket tentu saja lebih nyaman, Bonnell lebih awet. Kenapa? Karena pegangan, tapi kalah nyaman. Karena kalau kamu yang satu gendut, yang satu kurus, yang kurus akan gelundung ke yang gendut. Kalau yang pocket enggak, yang gendut akan turun sendiri, yang kurus tidak akan turun. Jadi untuk kenyamanan otomatis bagus yang Rejoice. Garansinya kalau Rejoice kan ada tuh di pabrik tuh, Elite Rejoice ada. Jadi itu garansi dari PT Cam pabrik ya. Kalau St. Louis tentu saja juga di garansinya dari pabrik, tetapi tidak bisa ke seluruh Indonesia mungkin. Biasanya kalau saya lihat St. Louis itu ada di Surabaya banyaknya, terus ada di Purwakarta tadi saya lihat. Otomatis kalau kamu mau klaim garansi tentu saja harus di daerah yang ada yang St. Louis-nya, ada Airline St. Louis. Kalau yang Rejoice bisa di seluruh Jawa ya, Jawa dimanapun Rejoice punya. Per kita sudah selesai, kita masuk nyoba ke lapisannya nih. Kalau Rejoice lapisannya apa? Foam encasement. Jadi busa mengelilingi spring bed. Fungsinya apa? Supaya spring bednya itu tetap kokoh. Jadi karena ya dipegangi ya, dikotain dipegangi. Ketika Anda duduk di samping itu tidak akan meletot. Si Rejoice punya. St. Louis juga punya foam encasement. Sama berarti ya. Yang kedua, dia menggunakan busa. Busanya tidak ada spesifikasi. Busanya yang penting ya busa. Dan quilting tebal 2,5 cm. Jadi busa dan quilting. Spesifikasi tidak ngerti, nggak ketahuan. Pillow top 7 cm. Kita masuk ke St. Louis. Ada klaim ada natural latex. Oh, otomatis natural latex lebih bagus. Dia menggunakan lumbopedic system. Lumbar adalah tulang punggung. Sistem yang menjaga tulang punggung. Jadi asumsinya adalah ada tingkat kekerasan yang berbeda. Bagian bokong harusnya lebih keras daripada yang lain supaya punggung Anda tetap lurus. Di sini menang si Airline St. Louis. Tipenya sama-sama plus top. Kita masuk lagi ke selanjutnya. St. Louis feel-nya adalah medium. Rejoice feel-nya adalah medium. Feel-nya berarti harus sama. Lapisannya bawahnya kalau yang Rejoice jakat keneting, atasnya putih. St. Louis sama, atasnya juga keneting. Tingginya adalah kalau yang Rejoice 32 cm, kalau yang St. Louis lebih pendek 26 cm. Berarti kalau dilihat tampangnya lebih keren Rejoice. Kenapa? Kok? Ya karena lebih tinggi. Kok bisa lebih tinggi? Nah itu mungkin karena paketnya tinggi, busanya lebih banyak, yang St. Louis lebih sedikit. Kita tidak tahu karena tidak bisa buka dalamnya. Harganya mirip-mirip antara 3,5-an. Kesimpulannya gimana?
Kesimpulannya nomor 1, kalau mau beli spring bed bagusnya dicoba langsung, sesuaikan dengan keinginan. Yang kedua, cobalah duduk di ujung-ujungnya, itu mengecek gimana sih kualitas bangunnya, kualitas strukturnya dari spring bed di ujung. Kalau Anda merasa tidak puas atau turun sekali, ya jangan dibeli. Yang ketiga, kalau dari hanya spek saja, spek yang tertulis, kalau pasangan Anda gendut, Andanya kurus, beli yang pocket. Kalau pasangannya Anda sama-sama tidak terlalu kurus dan Anda tidak komplain ya kalau ada goyang-goyang sedikit, beli yang Saint Louis. Karena apa? Ada natural latexnya. Natural latex itu mahal dan baik dan dingin dan enak. Ya, tapi kita tidak tahu natural latex ini berapa senti karena tidak ditemukan data di ireland.co.id. Nah, sekian. Kalau yang pertanyaan Rejoice dan Saint Louis bagus mana? Tergantung yang makai. Kalau yang makai gendut dan kurus, bagus yang Rejoice karena yang kurus tidak akan gelundung. Kalau sesama-sama bisa pikirkan Saint Louis karena lapisan latex itu sangat-sangat oke. Sama-sama sudah. Ya, itu aja. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2 nih. Seputar Gudo. Gudo itu sangat terkenalnya di Jakarta ya. Kalau di Surakarta, Solo ini belum terkenal. Gudo. Perbedaan Gudo legenda dan Gudo New Prima, apa perbedaannya? Nah, kita masuk lagi ke asal muasal di Gudo. Kita buka webnya Gudo, Gudo legenda tidak ada, Gudo New Prima ada. Kenapa kok Gudo legenda tidak ada? Karena konon katanya dulu Gudo legenda diciptakan khusus untuk pangsa pasar Jawa Tengah. Untuk Jawa Barat pusatnya adanya yang paling bawah adalah New Prima. Jadi legenda itu diciptakan untuk berperang di Jawa Tengah. Nah, sekarang perbedaannya apa ya Gudo legenda dan Gudo New Prima? Kita masuk ke pairnya. Jumlah pairnya berbeda bos. Jadi kalau legenda pairnya jumlahnya 400, New Prima jumlahnya lebih banyak. Jadi lebih banyak satu leret. 416 New Prima. Seingat saya, setahu saya di spek. Jadi Gudo legenda itu 15 kali 20, New Prima 16 kali 20. Selisih 16 pair. Pairnya lebih banyak New Prima. Lapisannya, nah kalau di Gudo legenda dari pair dikasih cotton sheet, dikasih busa badan, lalu quilting. Kalau New Prima pair cotton sheet dikasih high density foam, di ujung ada edge protection, jadi ada tambahannya, jadi lebih baik, sedikit lebih baik, ya lebih baik. Kainnya sama-sama jakat, tebelnya kalau legenda 24, kalau New Prima 25. Harganya selisih kira-kira 100 sampai 200 ribu di pasaran. Kesimpulannya apa? Gudo legenda diciptakan untuk pangsa pasar yang lebih murah. Jadi memang kualitasnya ada yang kualitasnya di bawah New Prima. Baik di kainnya sama-sama jakat tapi beda motif. Berarti bedanya di pairnya banyak New Prima, otomatis ya bagus mana? Bagus New Prima. Si New Prima punya corner edge protection, ya, otomatis di ujung-ujungnya lebih kuat daripada legenda. Legenda kalau duduk di ujung nanti akan lebih turun, New Prima akan lebih kuat. Tetapi ya nggak banyak ya, namanya spring bed entry level ya segitu. Beda busa, jadi kalau legenda nanti lebih cepat gembos, lebih cepat kerasa pairnya dibanding New Prima, karena New Prima menggunakan high density foam. Jadi ketika gembosnya lebih sulit ya, namanya high density gitu. Kesimpulannya mana? Kalau ada duit, ya beli New Prima sekalian. Selisih 100-200 ribu, lebih awet New Prima, lebih nyaman New Prima. Itu saja untuk perbedaan dari Gudo legenda dan Gudo New Prima. Tergantung budget, dua-dua masih oke. Legenda kalau dibandingkan dengan yang 1 juta yang tidak ada merek ya jauh kualitasnya bagus legenda. Tetapi kalau bisa ada duit untuk New Prima, pertimbangan New Prima. Kalau ada duit lebih lagi, Gudo bisa pertimbangkan ke standar plus top. Itu lebih baik lagi, pairnya lebih banyak, menggunakan busa rebonded, lebih awet lagi, pairnya nggak akan kerasa. Coba cek di Gudo standar plus top. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya seputar Elite Group. Elite Rejoice dengan Elite Regency bagus mana? Nanti keluarkan fotonya ya. Elite Rejoice, Elite Regency. Nah, kita telusuri dulu dari pabriknya. Sama-sama dari Elite, ada bukan punya distributor.
Tetapi Elite Rejoice adalah 3 tipe khusus, Elite Regency adalah tipe reguler. 3 tipe khusus diciptakan oleh Elite untuk merangsek ke pangsa pasar entry level. Jadi benar-benar dipakai untuk spring bed murahnya Elite. Kalau Regency spring bed normalnya Elite. Jadi ada beda segmentasi. Sekarang apa pembedanya? Kita masuk dulu dari per. Rejoice seperti yang tadi, pocket 240 meter persegi. Jadi ada 240 per di 1 meter persegi. Kalau ukurannya, coba ya kita hitung ya. Sama-sama ukuran, kalau ukuran 1 meter 60. 1 meter 60 berarti 1,6 dikali 2 meter dikali 240. Berapa per? 768 per di dalam spring bed ukuran 1 meter 60 kali 2 meter. Klaim dari pabrik, data dari brosur. Kalau Regency menggunakan apa? Ultra Flex Bonnell 7 ulir. Jadi menggunakan per 2,4 7 ulir Bonnell, jadi pegangan, pernya satu per satu pegangan. Otomatis bagusnya bagus mana? Bagus pocket. Pocket lebih nyaman, Bonnell lebih tidak nyaman. Tetapi Bonnell lebih awet, pocket kalah awet kalau dalam jangka panjang. Kalau A few moments later. harusnya begitu ya, cuma kenapa toh kok Bonnell bisa lebih awet ya? Seperti biasa, per yang pegangan otomatis bebannya dibagi ke banyak per. Yang sini turun, sini juga kegeret turun. Nah, apa yang membuat Bonnell itu kuat? Karena pegangan. Apa yang membuat Bonnell itu tidak kuat? Karena pernya biasa, tebelnya dikurangi. Jadi pernya yang tipis-tipis gitu. Tapi kalau masih menggunakan per yang besar, otomatis kuat banget. Kalau pocket, apa sih kelemahannya? Kelemahannya karena ini pernya berdiri sendiri, otomatis yang bagian bokong kan kedudukan tuh. Ya, yang kedudukan terus ya turun, yang nggak kedudukan terus nggak turun. Karena nggak pegangan ya, yang kedudukan terus bokong Anda yang ditopang kira-kira 40-50 per. Itu yang kena berat terus, ya lama-lama turun kan. Lebih nggak awet daripada ini. Tetapi kalau pernya pocketnya menggunakan yang 3,1, 3,4 itu ya otomatis ya kuat. Karena apa? Tebel. Yang ini kita nggak tahu standarnya ulirnya seberapa, jadi kita nggak bisa ngomong. Kalau kita lihat dari persyaratannya yang entry level ya saya kira ya nggak mungkin pakai yang per mahal. Pasti pernya yang biasa tetapi pocket. Per nyaman pocket, nyaman Rejoice. Lapisan, nah di sini Regency mulai bersinar. Lapisannya Rejoice hanya ada foam encasement, lalu busa, quilting. Busanya menggunakan busa Royal. Pillow topnya 7-8 cm. Speknya itu busa, tidak ada yang lain kita tidak tahu. Kalau Regency di sini bersinarnya apa? Ultra Flex. Ultra Flex itu apa? Busa yang benar-benar lentur, density-nya tinggi, busanya lentur. Ultra Flex, Ultra Cell. Ultra Cell itu apa ya? Nani? Omae wa mou shindeiru. Ya, kita masuk ke bagian lapisan di yang Regency. Nomor 1 ada Ultra Flex. Ultra Flex itu bukan lapisan tetapi di per. Tadi saya lupa jelaskan. Ultra Flex adalah per khususnya dari Regency, per Bonnell yang 20% lebih banyak dari per biasanya, klaim dari pabrik ya. Terus ada airflow-nya sehingga supaya spring bednya bisa lebih dingin. Lapisan pertamanya dari Regency itu teknologinya adalah Ultra Cell. Ultra Cell, busa Ultra Cell. Busa yang sangat-sangat elastis, yang sangat-sangat kenyal. Jadi busa ini speknya pasti density tinggi, busanya kenyal, ditaruh supaya ketika tidur ada rasa kenyalnya, membalnya. Terus ditambah super soft foam. Jadi di atas Ultra Cell itu ada super soft foam. Kenapa ada super soft foam? Super soft itu fungsinya supaya empuk sekali. Biasanya ditaruh di sebelumnya quilting. Jadi habis quilting super soft foam supaya ada rasa tekstur seperti tidur di atas awan. Yang ketiga ada Visco Air Gel. Visco Air Gel itu adalah seperti gel biru-biru
ya ini busa tetapi ada gelnya gitulah, gel yang untuk turun panas kan dingin ya, ini busa tetapi ada gel-gel itu. Fungsinya untuk apa? Supaya dingin. Nah, supaya kasurnya juga dingin. Jadi ini tampak dari spesifikasinya pingin membuat suhu dari spring bed ini menjadi dingin. Terus ada high density Durafoam, ini pasti ditaruh di atasnya per. Fungsinya apa? Supaya tidak terasa pernya ketika busa-busa itu gembos, dikasih yang durabilitasnya tinggi. Lalu ada lapisan di bagian kain. Rejoice sudah menggunakan kain yang anti bakteri dan juga antivirus, Viro iClean. Regency juga sama-sama ada. Jadi kalau kita lihat lapisannya yang Rejoice lebih ke pocket yang ditonjolkan, kalau Regency lebih yang ditonjolkan adalah isiannya, isi busa-busanya lebih bagus. Nah, tingginya sama-sama 32, harganya mahal mana? Mahal Regency. Kira rata-rata lebih mahal Regency 500 ribuan. Gimana kalau ditarik bagus mana? Kita kembalikan ke keawetannya. Awet mana? Harusnya awet Regency karena bandnya Bonnell. Nyaman mana? Nah ini plus minus, kalau satunya gendut sekali satunya kurus, yang ini juga satu gendut sekali satu kurus, bakal nyaman Rejoice karena Rejoice pocket. Kalau sama-sama imbang harusnya nyaman Regency. Kenapa? Karena kainnya lebih bagus, lebih dingin, kualitas dalamannya lebih bagus walaupun pernya Bonnell. Tetapi kalau dicoba sih goyangannya tidak terlalu goyang lah ya. Nah, jadi kalau berat badan imbang pasti bagus mana? Bagus Regency, awet Regency, lapisannya isiannya lebih top-topan Regency. Tetapi kalau bobotnya nggak berimbang, pilihlah Rejoice. Kenapa? Pocket, itu saja. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, perbedaan Elite Classic Gold dan Elite Classic Silver. Nah, kita kembalikan lagi ke asal-muasalnya. Apa toh Elite Classic ini? Elite Classic adalah second brand dari Elite. Kastanya mirip-mirip sama Serenity. Jadi kan ada Serenity, jadi kastanya sama seperti Classic. Ini buatannya buatan Surabaya kalau tidak salah ya. Terus baru Elite, baru nanti Lady America. Jadi kastanya di situ. Nah, bedanya Classic Gold dengan Classic yang Silver apa? Oh, beda banget. Kalau Classic Gold itu seperti ini, Classic Silver seperti ini. Yang Gold itu sudah ada dual tone, atas bawah ada pillow topnya. Silver seperti yang entry level. Pernya sama-sama 7 ulir, tingginya pakai Bonnell 2,4, jadi pernya sama. Jumlah pernya yang berbeda. Kalau yang Classic Gold harusnya lebih banyak sedikit, lebih banyak segaris. Tetapi data yang kita cari datanya nggak ketemu. Tapi salesnya dulu seingat saya bilangnya seperti itu. Kalau Classic itu 125 per meter persegi atau gimana. Yang kelihatan banget adalah di lapisannya. Jadi dari beda tinggi itu adalah beda lapisannya. Cotton sheet sama-sama punya, yang satunya busa, yang ini busa fiber tech. Terus ada busa rebonded katanya, terus ada busa quilting. Jadi busanya yang ini lebih banyak daripada yang satunya. Jadi Classic Gold lebih banyak daripada yang Silver. Lapisan kainnya juga beda banget. Kainnya yang ini hanya jakat, keniting, jakat. Kalau yang ini dual tone jakat dan quilting. Jadi jakat dan keniting. Jakatnya yang bawah yang warna biru, atasnya yang putih itu menggunakan kain keniting. Beda kelas. Tingginya yang ini 28, yang ini 32. Beda harganya kira-kira di 300 sampai 400 ribu tergantung beda tokonya. Kesimpulannya bagus mana? Ya bagus Classic Gold, jauh. Dari bobotnya, dari kekuatan pernya, dari didudukin di ujung-ujungnya, jauh lebih bagus Classic Gold. Kalau ada dana lebih ya beli Classic Gold aja. Itu aja, bisa dilihat nanti dari foto, dari penampilan aja sudah kelihatan. Coba di toko mebel, kalau Anda beli mau toko mebel dicoba saja, nanti kerasa. Oke, selanjutnya Spring Air Kristal yang gambarnya beruang, dan Spring Lady Amerikanya yang gambarnya perempuan tidur. Pertanyaannya adalah Air Kristal jelas, Lady Americana adalah ya seluruh Lady Americana. Jadi
Air Crystal saya pilihkan ke Lady Amerikanya yang harganya mirip-mirip ya, yang fungsinya juga sama, kita pilihkan ke yang Majestic ya, karena ini pertanyaannya Lady Amerikanya nggak ada jenisnya nih, jadi kita pilihkan yang Majestic yang harganya mirip-mirip, lebih murah Majestic sedikit. Kita masuk ke Air Crystal dulu, menilik dari webnya si Spring Air. Jadi Spring Air, buka aja Google Spring Air Indonesia, kita bisa cari spesifikasinya. Masuk ke, kalau Majestic kita, karena kita memang punya Lady Amerikanya, saya punya brosurnya, saya bisa buka spesifikasinya. Masuk ke pair Air Crystal Pocket Nano 7 Zone. Nano, Pocket Nano mungkin adalah punyanya Air Crystal ya, Spring Air ya. Tapi yang jelas ini adalah Pocket Spring Bed 7 zone, berarti ada 7 zone. Bokong, atasnya bokong, atas bawahnya bokong sedikit, lalu ada lagi 5 zone, ada 7 zone. Jadi ada 7 kekenyalan pair yang berbeda. Jadi harusnya yang bagian bokong paling keras, yang lain sedikit tidak keras supaya kalau tidur lurus. Punyanya Lady Amerikanya menggunakan, ya ini trademarknya juga, Everfact Trivium Pocket 3 Zone Spring. Everfact Trivium Pocket 3 Zone Spring. Apa itu? Ya itu klaim-klaimannya dari Lady Amerika, yang kita tahu adalah pocket. Everfact biasanya gara-gara ada udara yang masuk itu dan juga kepadatan bel. 3 zone berarti hanya bokong, atasnya bokong dan bawahnya bokong. Supaya apa? Lurus. 7 zone, 3 zone. Zonnya banyak yang punyanya Spring Air, jadi kita anggap aja 1-0 ya. Banyak Spring Air tapi sama-sama sudah pocket. Kita masuk ke bagian lapisan atasnya yang pair, yang kamu tiduri. Apa? Kita lihat Air Crystal dulu. Back supporter. Oh, berarti ini ortopedik. Berarti spring ini digunakan untuk menjaga postur tubuh supaya pinggang punggungnya lurus baik. Back supporter ortopedik. Kejelasannya adalah punggung Anda bila tidur harusnya lurus, memberikan tumpangan yang sempurna. Kita lihat di Majestic ada nggak? Di Majestic tidak dijelaskan ada supporter back padding, tapi ini adalah ortopedik karena ada super high density Durafoam. Jadi Durafoam ini kan keras banget, berarti sebagai base nya, berarti sebagai fondasi dari spring bed ini sudah keras. Oke, kita lompat lagi ke Air Crystal ya. Kita jelaskan Air Crystal dulu semua, baru Majestic semua deh, supaya nggak lompat-lompat. Foam encasement berarti spring bednya dikotain, dikasih foam encasement supaya fondasinya kokoh ya, jadi ketika duduk di pinggir nggak meletot. With triple guard system, triple guardnya tidak bisa kita lihat ya, berarti dia ada 3 penjaga. Latex or shape latex. Nah, ini lapisannya ada latex, shape latex itu apa saya kurang tahu. Visco gel, oh benar ya, berarti ada Visco gel. Itu saja. Terus ada goose down, jadi ada 1 lapisan yang menggunakan bulu angsa. Goose down ini fungsinya untuk tidurnya seperti di atas awan, jadi ini adalah feel halusnya. Terus dikasih latex, dikasih Visco gel. Visco gel dulu baru latex apa? Saya kurang tahu. Jadi Visco gel supaya suhunya dingin, latex supaya kekenyalan maksimal, goose down supaya mendapatkan tekstur yang sangat lembut. Jadi tidur di atas lembut dulu, tetapi nanti ada tekstur kenyalnya, baru ada keras karena ada back supporternya. Jadi di balik kekerasan spring bednya Anda akan mendapatkan kenyamanan yang empuk, lembut dan mewah. Kita lihat punyanya Majestic. Super high density Durafoam ini untuk base-nya, latex kekenyalannya dapat di plus top, dan Aquafoam. Jadi Aquafoam adalah seperti convoluted foam, seperti tempat telur, tetapi ini busa. Kenapa diberi tempat telur? Telur aja tempatnya dibikin seperti itu supaya telurnya ketika kena beban tidak pecah, otomatis itu bisa menyebarkan berat tubuh secara sempurna. Di sini dipakai untuk Anda tidur supaya bobot tubuh Anda tersebar secara sempurna. 3 zone foam, berarti foam ini 3 zone sama seperti pairnya. Jadi foamnya bagian bokong tentu saja lebih padat daripada foam yang tidak bagian bokong supaya tidurnya bisa lurus. Everfact Trivium adalah dari yang spring bed. Ya, seperti itu aja. Berarti di sini dan di Majestic ada super iCloud foam. Jadi kalau kita bandingkan
dari atas, keneting sama. Habis itu yang ini empuknya dikasih super cloud foam, yang ini empuknya dikasih goose down. Mungkin lebih empuk goose down ya, lebih enak. Oke, habis itu latex ada. Terus ini ada visco gel, ini ada nggak ya visco gel ultracell Aquafoam? Nggak ada, ini nggak ada visco gel, berarti yang ini dikasih gel yang dingin. Terus ini dikasih Aquafoam yang convoluted yang untuk bagi itu, terus Trizone foam, habis itu Durafoam. Kalau yang ini langsung dikasih namanya back supporter, tidak dijelaskan yang secara rinci. Oke. Ya, untuk isian sama-sama bagus lah ini ya. Kalau banyaknya banyak yang Majestic. Oke, kita masuk ke lapisan kain. Kainnya Tencel, kalau yang ini Feel Fiber. Feel Fiber saya belum pernah coba. Kalau Tencel saya sudah pernah coba, Tencelnya halus sekali. Jadi kalau yang ini baiknya kalau bisa coba, silahkan dicoba Feel Fiber seperti apa. Kalau Majestic Tencelnya luar biasa dingin dan luar biasa halus. Tebelnya sama-sama 32, harganya data saya harganya yang Majestic lebih murah 1 juta secara overall daripada Air Crystal. Jadi lebih hemat 1 juta. Kesimpulannya pennya lebih sedikit zonanya di Majestic, Air Crystal lebih banyak zonanya, tapi tidak terlalu ngaruh ya 7 sama 9 ya, karena hampir nggak bisa kerasa. Yang kedua, lapisannya kalau dijelaskan Majestic punya lapisan yang lebih banyak dan dia kayak mengedepankan pembagian bobot yang sangat bagus karena menggunakan 3 zone, terus Aquafoam dan lain-lain, tetapi pada dasarnya ya sudah top-topan. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, pilih salah satu dari dua ini tidak ada yang salah, karena dari spek sudah hampir top-topan. Kalau Anda bobotnya berat, Anda bisa pilih yang Majestic. Kenapa? Karena Majestic menggunakan itu busa yang membagi bobot dengan sangat bagus. Jadi dia menekankan pembagian bobot yang baik. Kalau yang di sini kan back supporter, otomatis kita nggak tahu pembagian bobotnya seperti apa. Tetapi ya harusnya harga yang sudah mahal seperti ini dua-dua sudah bagus. Yang kedua, tinggal lihat bentuknya, tinggal lihat awetnya, tinggal lihat bentuknya, tinggal lihat kainnya. Anda coba suka mana dibeli saja sudah. Karena nggak ada salahnya, tinggal ini preferensi aja. Sama-sama buat punggung, sama-sama buat menopang tubuh, sama-sama sudah lapisannya bagus, sama-sama sudah awet, ini sudah nggak ada problem. Tinggal ke preferensi aja, pilih yang mana. Dekat mana tokonya gitu aja. Kalau dekat yang Spring Air ya beli Spring Air, dekat yang Lady ya Lady. Kalau pengen hemat sedikit ya beli Lady, kalau pengen lebih mahal sedikit ya beli aja Spring Air lebih mahal gitu. Oke, seperti itu, tidak ada yang salah, sama-sama bisa buat orang gendut, buat orang kurus, sama-sama bagus, nggak ada problem. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pak, perbedaan busa kasur Royal REE Esteem dan juga REE Plastik apa Pak? Nah ini, kita kembalikan lagi ke asal-muasalnya. REE Esteem adalah produk resmi dari Royal Foam. Jadi seluruh Indonesia ada REE Esteem. REE Plastik kita tanyakan ke bagian distributor Royal kita dari pabrik Royal. Cabang yang Solo Raya ini nggak punya REE Plastik. Jadi REE Plastik adalah produk distributor yang diciptakan khusus untuk distributor yang digaransi oleh Royal. Harusnya masih itu, bukan busa kulitan, tapi memang busanya Royal di rebranding untuk distributor tertentu untuk dijual supaya tidak terjadi hancur-hancuran harga, tabrak-tabrakan harga, oke? Karena punyanya produk distributor, saya tidak bisa mendapatkan spesifikasinya karena tidak teraih untuk saya. REE Esteem ada. REE Esteem adalah Royal Economy Esteem. Ini adalah lini produk nomor 2 dari Royal, jadi terbaik nomor 2. Nomor 1 adalah REE Imperial, itu adalah tiruan dari latex. Kalau REE Esteem adalah busa nomor 2-nya. Speknya apa? Density 24, kneting, dual tone, ketebalan 21, kualitasnya gimana? Bagus. Kualitasnya sudah bagus, untuk busa bagus.
Untuk busa sudah awet, untuk busa sudah istilahnya hampir top-topan lah, top-topannya busa. Ya itu aja, nggak bisa ngomong yang lain karena lapisannya apa? Ya isinya busa, density 24. Kainnya apa? Dual tone, yang samping warna gelap, yang atas warna putih ya. Kainnya gimana? Knitting 3D, halus, cukup halus, dingin, cukup dingin. Ini bisa dipakai untuk orang yang pingin busa tapi pingin kualitas yang bagus ya ini. Busa ini akan mengalahkan semua spring bed yang di bawah 2 juta. Bakal lebih awet busa ini, bakal lebih enak. Karena spring bed di bawah 2 juta banyak yang dikurangi lah. Oke, itu aja. Jadi kalau ini ibu-ibu sudah tua, nggak kuat ngangkat spring bed berat, ya beli yang ini. Sudah enteng, enak. Itu aja. Perbedaan kasur busa RE Steam dan RE Plastik. RE Steam adalah punyanya pabrik, RE Plastik adalah punyanya distributor. Plastik kayaknya dibikin mirip-mirip seperti Steam kalau saya lihat dari gambarnya dan harganya. Tapi saya nggak bisa bilang dengan 100% karena kita nggak bisa dapat dari speknya. Tapi kalau hanya lihat tampak luarnya kayaknya ya mirip. Tapi kalau ada RE Steam, kamu beli yang Steam aja deh, lebih ada datanya. Kalau plastik bisa dibuka datanya, kamu tanya, pelajari deh, gitu aja. Oke, sekian Q&A kita. Kalau ada pertanyaan lagi bisa masukkan ke kolom komentar. Nanti tim kita akan mencatat dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya. Sebisa mungkin, sejujur mungkin. Kalau nggak bisa ya kita bilang nggak bisa. Lalu semoga bermanfaat. Kalau Anda suka bisa di like, tolong di share supaya teman-teman yang lain bisa bisa mendengarkan. Tolong dibantu subscribe ya, karena subscribernya masih sedikit sekali. Tolong dibantu tembuskan ke 1000. Terus kurang apa ya? Nyalakan lonceng dan juga like, share, subscribe. Ya, pokoknya itulah. Terima kasih banyak. See you. Bye bye.